dulu apakah dekat sekali dengan bapaknya atau kurang dekat? Jadi memang Lebaran merupakan hari di mana keluarga berkumpul. Jadi kalau keluarga tidak berkumpul, itu jelas terasa suatu kejanggalan. Apalagi anak-anaknya dia tidak bertemu dengan anaknya, maka jelas merupakan suatu hari yang dia rasakan kok lain ya. Dan lain itu bukan sekedar lain, tapi lain dengan suatu angan-angan untuk bersama dengan anak-anak, tapi tidak ada bersama dengan anak-anak. Tapi kan berlalu dengan waktu, dia pernah merasakan satu rumah, ya kan, lebaran bareng. Dari hati, secara mental, seorang suami atau Tengku Riyandi ini, apa sih yang terpikir di pikiran dia? Sebetulnya itu lebih suatu perasaannya, bahwa dia hanya merasakan, oh ya, mestinya kita sama-sama. Terus dia merasakan mengenang tahun yang lalu. Tahun yang lalu kan berbeda. Tahun lalu ada anaknya, main dengan anaknya. Kemudian sekarang kok berbeda, tidak ada anak. Jadi itu jelas membuat perasaan yang sangat berbeda dan membuat kesedihan tersendiri, sehingga terkenang bahwa oh sekarang betul-betul tidak ketemu anak. Oke. Untuk istrinya sendiri, dalam tanda kutip, menyesal nggak sih dengan gugatan dia dan akhirnya di Lebaran ini tidak ketemu? Sebetulnya untuk menyesal tidaknya, untuk menggugat, itu kita lihat bukan hanya dari hari Lebaran, tapi pasti ada sesuatu yang membuat dia sangat kecewa dan sangat stres menghadapi suaminya. Terserah stres karena apa? Apakah stres karena ada pihak lain, kemudian suami ini dianggap mengganggu, itu pun suatu stres juga. Stres karena suaminya ya terlalu acuh di rumah, karena tidak membantu masalah pengasuhan anak atau apapun. Tapi itu yang ingin dia hindarkan, sehingga akhirnya terjadilah gugatan. Jadi mungkin saja oh dia selesai dalam gugatannya, tapi Lebarannya jadi masalah. Semua itu kan ada konsekuensinya. Jika dia menerima, oh itu sebagai konsekuensi dari gugatannya, ya tidak apa-apa juga. Kan dia lihat plus minusnya, ini positif, negatifnya apa. Ini kan pasti dampak ke anak yang masih kecil, ya kan. Tapi untuk anak sendiri semakin kecil, melihat bapak dan ibunya berpisah, apalagi di Lebaran ini. Tapi kan paling nggak anak kecil juga pasti melihat suasana tahun kemarin. Gimana melihatnya Bu, seorang anak atau ibu dalam? Tinggal anaknya itu usia berapa? Ya, apakah anak itu merasakan atau anaknya akhirnya ada keluarga lain, misalnya ada nenek kakeknya yang ada. Jadi dia kan main dengan nenek kakeknya juga, ada pamannya, ada bibinya, ada saudara-saudara. Jadi mungkin dia juga main dengan mereka. Jadi pada saat itu juga kurang terasa karena banyaknya orang. Tapi kalau memang hanya serumah, kan biasanya bukan hanya serumah, pasti ada yang lain-lain juga. Tapi jadi dia lihat lagi, oh negatifnya nggak ada suaminya, tapi positifnya suaminya bisa dia anggap brengsek. Ya akhirnya terkompensir juga. Ibu atau suami gejolak gugatan cerai dan proses berjalan, ada nggak sih kepikiran balik ke anak yang merasa masih kecil, yang belum hidup papa, akan terjadi perpisahan di Lebaran ini tanpa ketemu satu sama lain? Gimana Bu melihat? Ya jelas terpikir ya, tapi apakah terpikir itu sampai seberapa besar? Kalau kita membenci seseorang, lalu akhirnya orang itu tidak kita temui, apakah betul kita akan betul-betul benci, kesal, sama seperti orang yang kita cintai dan dia tidak bisa kita temui? Kan ini beda.
beda, dia membenci dan akhirnya tidak ketemu. Beda dengan orang yang sebenarnya kita cintai tapi tidak ketemu. Untuk keluarga sendiri, bagaimana? Untuk keluarganya sendiri, satu sama lain gimana secara mental? Ya. Anak-anaknya keluarga itu tergantung anak-anaknya dulu apakah dekat sekali dengan bapaknya atau kurang dekat. Kalau dekat sekali ya mungkin mereka kangen, tapi kan sehari-hari sudah terlatih. Jadi ada efek. Cuma efeknya seberapa jauh, itunya harus dilihat. Sampai seberapa jauh hal ini mempengaruhi perasaan dari mereka. Oke, maksudnya keluarga dari salah satu itu bapak dari Ricis, keluarga Ricis atau keluarganya Rihan melihat dua anak ini atau anak-anaknya bercerai dan dampaknya ke anak, melihatnya gimana, Bu? Ada nggak sih rasa mental down atau kasihan? Sekarang jangankan pada hari raya, sehari-hari itu orang tuanya juga berpikir kenapa sih harus bercerai. Kebanyakan kan orang tua itu masih mengikuti norma dulu, di mana perceraian itu bukan hal yang lazim. Kalau sekarang perceraian itu sudah jauh lebih umum daripada dulu. Jadi untuk orang tuanya masih menggunakan norma yang lama, dan orang tuanya jelas akan lebih menyesali keadaan itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi gak ada yang cerai kemudian datang terus menangis. Kan bukan begitu. Hanya dalam perasaannya kurang enak. Yang garis benang merahnya, ya seorang suami atau seorang istri dan mertua-mertuanya merasa dalam mentalnya down lah atau merasa sedih lah. Ya merasa kecewa gitu. Karena waktu cerai juga kecewa juga. Jadi bukan hanya saat lebaran, tapi sebelumnya juga pada saat persidangan juga mereka kecewa kan. Kebanyakan orang tua berharap atau menunda jangan sampai cerai. Kalaupun cerai, tunggulah siapa tahu bisa rukun kembali.